Everyone, and good morning from me in South Africa. Selamat siang buat semuanya dan selamat pagi dari South Africa. It is a joy for me to be able to share with all of you beautiful ladies from Indonesia as we prepare our hearts for the Pentecost. Saya sangat bersukacita bersama dengan ibu-ibu semua dan dalam penantian kita untuk menghadapi hari-hari Pentecost. So today I want to share what Jesus was sharing with the disciples as they had to prepare for the Pentecost. Hari ini saya akan membagikan apa yang Yesus persiapkan bersama-sama dengan muridnya selama mereka persiapkan hari Pentakosta. So if you have your Bibles with you, let's open at John chapter 14, and we're going to read from verse 12 to verse 18. Jadi mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14, di dalam ayatnya yang 12, 12 to 14. 18. Yes. Oke, dari ayat 12 sampai 18. Maybe you can read in Bahasa, Christine? Yes. Yes. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. That's all. So here we see how Jesus was instructing the disciples and sharing with them about the Holy Spirit. Ya, di sini saudari-saudara melihat bagaimana Yesus menginstruksikan kepada murid-muridnya bagaimana untuk menunggu Roh Kudus. And the one thing Jesus tells them in verse 15 is, if you love me and keep my commandments. Dan dikatakan di dalam ayat 15 sangat jelas sekali, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Now, for me, this is not just something that Jesus was saying in general, but he was giving them a specific instruction. Dan buat saya, pesan Tuhan Yesus ini bukannya sekedar pesan umum saja, tetapi dia benar-benar memberikan secara spesifik pesan ini, instruksi ini. And the first we see is Jesus said to them, if you love me, and that speaks of relationship. Dan pertama-tama dia mengatakan kalau kamu mengasihi aku, dan ini bicara tentang suatu hubungan. You know, it's one thing to know somebody and have a friendship, but it's totally something different to love someone. Adalah satu hal jika kita mengenal seseorang dan bersahabat, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah satu hubungan yang penuh dengan cinta. And that is what Jesus was encouraging them to not just know him through religious activities or what they do, but to know him through having an intimate relationship. Dan inilah yang Tuhan Yesus menekan kepada para muridnya, bukan cuma sekedar mengenal dia dan dalam melakukan kegiatan agama, tetapi mengenal dia di dalam hal keintiman, hubungan yang intim dengan Tuhan. And we see that even in the book of Acts, when Jesus instructed them to go and wait, it was only those who have a relationship and a hunger that was willing to wait. Seperti yang di dalam kitab para rasul, di situ sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus menginstruksikan untuk mereka menunggu, dan itu bukan cuma sekedar perintah yang kepada orang biasa, tetapi orang yang mempunyai hubungan yang dekat dengan dia. So when we talk about preparing our hearts and preparing for Pentecost, the first is to examine our own hearts. Do we still have the first love for Jesus? Jadi dalam
Jadi di dalam kita menyambut Pentakosta, hal yang paling pertama yang kita harus tanya kepada diri kita di dalam mempersiapkan menyambut Pentakosta, apakah kita masih mempunyai kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus? You know, it's so easy to fall into religious action and the same thing that we do over and over, not because our hearts are evil, but because we don't have that first love fire anymore. Sangat mudah bila kita melakukan kegiatan agamawi berulang-ulang dalam menanti-nantikan Tuhan atau dalam merayakan Pentakosta, tetapi yang paling terpenting adalah kita mempunyai kasih mula, karena cinta itu yang tetap ada dan membara kepada Tuhan. And that's the first thing I want to encourage you today as we prepare our hearts for Sunday, is to look into your own heart again and ask yourself, is Jesus still my first love? Dan hal ini adalah hal yang saya menyemangati saudara supaya untuk memeriksa diri kita, apakah kita masih mempunyai cinta mula-mula, cinta yang begitu membara kepada Tuhan Yesus kita. And for all of us, just to renew our love to Him and to say, Lord, if there's any area that I became lukewarm, I want you to ignite me again on the day of Pentecost to be on fire for you. Jika di dalam kita perlu untuk merefleksikan kepada diri kita sendiri, apakah ada di dalam hati kita yang terasa suam kuku, mari kita datang kepada meminta supaya Tuhan membakar kembali hati kita dipenuhi dengan cinta di dalam menyambut hari Pentakosta ini. And then we see secondly, Jesus instructed them and He said, keep my commandments. Dan yang kedua, Yesus menginstruksikan bahwa untuk tetap memelihara perintah-perintahnya, mengikuti perintahnya. And the two, the love for Christ and the keeping of His word, go together hand in hand. Can you repeat again? Because it's kind of busy. The love for God and keeping His word go together hand in hand. Ya, mengasihi Tuhan dan terus mengikuti perintahnya adalah hal yang bersamaan, yang berjalan bergandengan tangan. And when we read in John 14, verse 23 and 24, that is exactly what the word said, what Jesus was saying to them. Jika kita membaca di dalam Yohanes ayat 23 dan 24, itulah dikatakan secara persis kepadamu-nya. I read in bahasa. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. And that is the second thing that I want to encourage you as you prepare your heart for an outpouring of fresh fire, is to love the Word of God. Dan ini adalah hal kedua yang saya mau dorong saudara, supaya hati kita terus membara kepada Tuhan di dalam menyambut hari Pentakosta, itu benar-benar untuk mencintai firman-Nya juga. Not just to be a hearer of sermons, but for you yourself to open the Word of God and receive revelation and impartation as you study the Word. Bukan hanya mendengar khotbah semata, tetapi juga kita mengalami impartasi dan menerima pewahyuan sewaktu kita mempelajari firman Tuhan. That, you know, you will make the time every day to not just read if somebody sends you a scripture on WhatsApp, but to set your time aside and open the Word of God and allow Him to speak to you through His Word. Dan menyediakan waktu bersama dengan Tuhan, bukan hanya sekedar membaca firman yang dikirimkan oleh seseorang WhatsApp, tetapi menyediakan waktu duduk membaca firman, membuka hati, membuat kita menerima apa yang Tuhan katakan. You know, the whole media and technology is such a blessing, but it should never replace the time you spend with God personally in His Word. Teknologi dan semua media yang ada adalah sangat baik, tapi tidak boleh menggantikan waktu intim kita dengan Tuhan secara pribadi. And I'm sure all of you do have your personal notebook that when you do Bible study, you write down what God speaks to you.
Dan saya juga yakin setiap dari ibu-ibu di sini mempunyai catatan ketika menerima pelajaran atau mempelajari firman Tuhan secara bersama-sama ataupun sendiri untuk mencatat pesan-pesan Tuhan. Because that is how we grow. That is how we are transformed. That is how our minds are renewed. Sebab dengan cara itulah kita mulai bertumbuh, kita ditransformasi, dan bagaimana dengan cara itu pikiran-pikiran kita diperbaharui. Because remember, Jesus said that the words he speak is life. They are spirit. Sebab Yesus mengatakan bahwa firman yang adalah hidup dan firman itu adalah roh. So part of our relationship with the Holy Spirit and operating in the Spirit is by obeying and knowing the Word of God. Jadi bagian daripada kita berhubungan dengan Roh Kudus dan beroperasi dalam karunia Roh adalah dengan dekat bersama dengan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. And when we do this, when we have this first love ignited relationship and we walk in the Word of God, Jesus will be interceding for us to receive the Holy Spirit. Selagi kita mulai membakar hati kita dengan penuh cinta kepada Tuhan dan belajar firman, dikatakan Tuhan Yesus yang akan bersyafaat supaya Roh Kudus itu bisa kita terima. And Jesus said that as he pray and ask the Father will give us this precious gift, a helper, a comforter, a teacher, an advocate. Dan dikatakan bahwa Bapa akan memberikan kepada sahabatnya ada satu hadiah yang sangat istimewa, yaitu seorang pribadi sebagai penasehat, pelindung, dan sebagai cara dalam hidup kita. And that is exactly what the Holy Spirit is. When we don't know what to pray and what to do, He is the one that make intercession for us. Seperti itu Roh Kudus berfungsi ketika kita tidak tahu harus melakukan apa, bahkan kita bagaimana berdoa kita tidak mengetahui caranya, tapi Roh Kuduslah yang akan membantu kita dalam hal-hal yang seperti itu. When we don't know what the solution is, He comes with His counsel and His wisdom as an advocate on our behalf. Selagi kita tidak mempunyai solusi, Dia akan datang sebagai pembela kita dan penasehat kita dan memberikan kita jalan keluar. And the beautiful scripture for me is that when it says here in verse 18 and verse 17 that the Holy Spirit will dwell in us. Dan yang sangat menarik adalah dikatakan di dalam ayat 18 dan di ayat 17 bahwa Roh Kudus tinggal bersama kita. You know, there's no other religion on earth where the power of that God choose to dwell in you. Tidak ada satu agama pun di dunia ini di mana yang mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Besar itu memilih untuk tinggal di dalamnya. And that's why Jesus said, we cannot receive the Holy Spirit through religion. It must be a relationship. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa bisa menerima Roh Kudus melalui agama, tetapi melainkan lewat satu hubungan intim dengannya. And as He dwells in us, He will never leave us. He will never forsake us. He is there every moment of the day for you to ask Him to help you. Dan seperti pada saat Dia tinggal di dalam kita, Dia tidak pernah mengabaikan Dia. Selalu ada dimanapun, kapan kita meminta pertolongannya. And just as we have a relationship with Jesus, He wants us to have the same intimate relationship with the Holy Spirit. Sama seperti hubungan kita yang intim dengan Tuhan Yesus, Dia pun menginginkan hal yang sama, yaitu hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Because Jesus said to the disciples, the world cannot receive Him because they don't know Him and they cannot see Him. Dikatakan di dalam ayat 17 dikatakan bahwa dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. But Jesus said we can know Him and we can know Him through experience. Dan tapi Tuhan Yesus mengatakan kita bisa mengenal Dia dan kita mengenal Dia melewati pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama Dia. And when we go to the book of Acts, in Acts chapter 1,
where Jesus instructed them to wait on the Holy Spirit, we see that it wasn't just information that they receive, it was an experience. Dan dikatakan di dalam Kisah Rasul 1, waktu Tuhan Yesus merintahkan kepada mereka untuk menunggu, itu bukanlah sekedar satu instruksi belaka, melainkan adalah satu undangan untuk mereka mengalami atau bereksperience dengan Roh Kudus. We see that as they waited, as they obeyed the word of God, as Jesus instructed them, they were all filled with the fire of the Lord's presence. Jadi selagi mereka menunggu seperti yang diinstruksikan oleh Tuhan Yesus dengan taat dan setia, maka mereka pun mengalami kepenuhan Roh Kudus. And that is what we, each one of us, should walk in our lives daily. Dan seperti itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. That we don't only have the information about the Holy Spirit, but that we will have the experience because He is alive in us and He is transforming us to have that resurrection life. Jadi kita bukan hanya tahu atau menerima informasi tentang Roh Kudus, tetapi juga kita mengalami Roh Kudus di mana tinggal di dalam kita dan mentransformasikan kita. You know, as we prepared the last 10 days, I was sending out a daily devotion based on the book of Acts. Jadi selama kami menunggu selama 10 hari dan kami mengirimkan saat teduh dalam menanti-nantikan Roh Kudus. And we see throughout the book of Acts, everyone who received the Holy Spirit, they had an experience and there was evidence of His presence in their life. Yang ambil dari kisah para rasul dan mereka yang menerima saat dikirimkan pun mereka mengalami pengalaman pribadi bersama Roh Kudus. That there were signs, yang seperti di kisah rasul. Yang disertai tanda-tanda heran, ajaib dan kesembuhan. Even when the serpent came and hang on Paul's hand, he was able to just shake him off. Bahkan ketika serpent as a snake. Yes. Jadi bahkan ketika musuh atau iblis mau mencoba mengganggu, mereka hanya tinggal mengebaskan saja dan akhirnya musuh itu pun dikalahkan. And we see everybody was looking at Paul, expecting him to drop dead because of this venomous snake, but nothing happened to him. Ketika Paul mengalami sengatan ular itu, banyak orang yang menanti-nantikan bahwa apa yang akan terjadi oleh karena racun ular berbisa itu. Tetapi sebenarnya dikatakan di dalam Alkitab bahwa tidak terjadi apapun kepada Paul, karena racun ular itu tidak membahayakan Paulus. Because the power of the Holy Spirit was evident in their lives. Karena kuasa Roh Kudus adalah menjadi satu bukti yang nyata dalam kehidupan mereka. But we see even in the life of Paul, there was a process of transformation before he received the Holy Spirit. Bahkan di dalam kehidupan Paulus pun, dia sendiri harus mengalami satu proses sehingga dia dapat bertransformasi oleh karena Roh Kudus. The disciples had to go and wait for 10 days in the upper room, not knowing when it will happen. Jesus didn't give them the detail. Murid-murid harus menunggu 10 hari lamanya di ruang atas, di loteng atas yang di dalam Alkitab, tanpa mengetahui secara pasti tanggal dan waktunya secara detail dari Tuhan Yesus. And for Paul, it was 3 days after he heard the voice of Jesus and he became blind. It was 3 days before his sight was restored and he was filled with the Holy Spirit. Tapi buat Paulus adalah 3 hari ketika dia kehilangan penglihatannya dan kemudian di dalam 3 hari pula dia dicelikkan matanya dan dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. And that is the third thing I want to encourage you today and want to remind you is that we have to learn to wait on the Lord. Ini adalah hal ketiga yang saya ingin setiap dari saudara untuk dapat memahami bahwa kita harus menanti-nantikan Tuhan. You know, we live in a society where everything is instant and everything has to happen at such a rapid pace.
Sekarang kita hidup di zaman semua yang serba instan dan segala sesuatunya harus dilakukan dengan cepat. And many times we don't have that patience to continuously, with consistency, wait in the presence of the Lord. Dan seringkali kita tidak mempunyai kesabaran untuk secara terus-menerus dan konsisten untuk menanti-nantikan Tuhan. Remember, the disciples didn't know what to expect. They only did what the Lord instructed them to do, and that was to wait until they received the Spirit. Ingat ketika murid-murid itu diinstruksikan untuk menunggu dan tidak tahu harus melakukan apa. Dan mereka hanya menunggu-nunggu sampai Roh Kudus itu dicurahkan. So that is part of our preparation, is learning to wait on the Lord, just being still in His presence and allowing Him to lead so that we can follow. Jadi ini adalah salah satu yang saya mau bagikan, menanti-nantikan Tuhan. Dan di dalam diam kita menanti-nantikan Dia, membiarkan Roh Kudus untuk memimpin kita tentang apa yang harus kita lakukan. To surrender and say, Lord, we are willing to follow your pace, your program, your design. It's no longer I that live, but Christ that live in me. Dengan berserah dan membiarkan Tuhan dengan agennya, kecepatannya, dan kerinduannya, keinginannya untuk yang terjadi di dalam kehidupan kita. You know, the early church writings say that it was more than 500 people that went to the upper room at first, but only 120 were willing to wait patiently. Dikatakan pada 500 orang yang pergi ke loteng atas, tetapi hanya sisa 120 orang yang benar-benar sabar menantikan Roh Kudus. Are we willing to do what Jesus instructs us? If He asks you to wait for 2 hours every morning to get up at 4 a.m. and just sit with Him, are we willing to do that? Apakah kita mau kalau akan memerintahkan kepada kita untuk menanti-nantikan Dia dalam keseharian kita di dalam jam 4 pagi misalnya? Apakah kita mau untuk menuruti perintahnya? If He's asking you to switch off your Korean drama every night and spend 2 hours with Him, are we willing to do that? Ketika memerintahkan matikan film drama Korea selama 2 jam dan menggantinya dengan meluangkan waktu Dia, apakah sadar? Or are we just longing for the instant that God just have to follow our program and do what we want to do? Atau kita hanya merindukan yang pengennya cepat saja. Tuhan yang mengikuti program kita dan apa yang harus dilakukan. We know that in these last days, the Lord is pouring out His Spirit upon all flesh. Kita tahu di hari-hari terakhir ini bahwa Roh Kudus mencurahkan Roh-Nya atas semua makhluk. So I want to encourage you that in the days coming and even the weeks and the months after Pentecost, that you would truly fall in love with Jesus again. Saya sangat mendorong setiap saya, bahkan setelah hari Pentakosta lewat, di dalam hari-hari, minggu-minggu, bahkan bulan-bulan depan, bahwa tetap mengalami cinta kasih-Nya Tuhan dan terus membara cinta kasih saudara kepada Dia. That you will be hungry for His word again and be disciplined and diligent in reading the word and allowing the Holy Spirit to teach you from the word. Dan membuat diri kita lapar firman-Nya dan terus secara tekun belajar dalam firman-Nya dan membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus di dalam membaca firman Tuhan. And that it will be part of your daily lifestyle to wait on Him, to daily ask Him, Abba Father, what do you want to do today? Holy Spirit, what is on your agenda for today? Jadi biarlah itu menjadi gaya hidup keseharian kita dan terus bertanya kepada Roh Kudus, Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Bapa, agenda apakah yang Engkau mau supaya aku lakukan hari ini? Biarlah itu menjadi satu kebiasaan, bukan kebiasaan, menjadi gaya hidup kita.
And then as we receive the Holy Spirit, that we will do what the early church has done, and that is do in obedience whatever we see the Father do. Dan selagi kita mengalami mengalami apa yang terjadi pada gereja pada awalnya mula-mula, yaitu melakukan apa yang kehendak Bapa lakukan untuk kita lakukan. That we will not be scared to pray for the sick, that we will not overthink it and make it a doctrine, but in obedience, because it is the Holy Spirit, we will just lay our hands and pray for the sick. Kita tangan orang harus berpikir macam-macam dan sorry, repeat again. That we will not overthink what God wants to do, dan kita tidak mau memikirkan terlalu banyak tentang apa yang akan Tuhan lakukan, tetapi kita melakukannya di dalam ketaatan atas dasar pimpinan Roh Kudus. But like Peter and John, we will just say, we reach out our hands and say, in Jesus' name, be healed. Dan kita hanya menumpangkan tangan dan berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. That we will not be fearful of what people will think. Dan kita tidak harus takut kepada apa yang orang lain pikirkan tentang hal itu. We're not going to be timid about what will happen if we obey the word of God. Kita tidak boleh dikalahkan oleh ketakutan tentang apa yang akan terjadi ketika kita mentaati Tuhan. But we will have the boldness to do what Jesus Christ has done. Tetapi kita mempunyai keberanian seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan. Because that is what that scripture in John 14 says, where Jesus said, you will do what I did and greater works. Sebab seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 bahwa engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. So if you ask the Lord to give you the fresh fire, to give you His Holy Spirit, what will you be doing with what He is giving you? Jadi jika saudara meminta untuk api yang baru, untuk turun dalam hidup saudara, untuk menerima Roh Kudus, apakah yang Tuhan akan lakukan selain memberikannya kepada setiap saudara? Because the power we receive is to be His witness. Sebab kuasa yang kita terima adalah untuk menjadi saksi bagi Tuhan. And I do believe that God have chosen each one of you to be His beloved daughters and to be His witness. Sebab saya percaya bahwa Tuhan telah memilih setiap dari kita, bahwa kita untuk menjadi putri-putrinya dan menjadi saksi-saksinya. I want to read to you Romans 8 verse 11. Saya mau baca di dalam Roma 8 verse 11. Okay. Wait, I have to turn off the cell phone. Roma 8. Sorry, Roma 8 verse 11. Yes. Okay. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. And this is what I want to pray for each of you today. Dan inilah yang saya mau doakan kepada setiap kita pada hari ini. That if you love the Lord, if He is the first love of your life, jika engkau benar-benar mencintai Tuhan dan Dia menjadi yang paling utama satu-satunya yang kau cintai. If you open His word and walk in His word, keep His word. Jika engkau membaca firman, melakukan firman dan berjalan atas firman-Nya. As you wait on Him and surrender all your will and all your agenda to Him. Selagi engkau menanti-nantikan Dia dan menyerahkan semua keinginan kita dan agenda kita kepadanya. That His Spirit, the Spirit of truth, will be your helper, your comforter, your advocate. Maka rohnya yang adalah roh kebenaran itu akan diam di dalam kamu dan menjadi pelindung, menjadi penasehat, bahkan menjadi pembelamu.
And just like it says in Romans 8 verse 11, that your bodies will receive that power and life. Dan dikatakan seperti di dalam Roma 8 ayat 11 bahwa maka tubuh kita akan menerima kuasa itu yang menghidupkan, yang So tinggal this di dalam morning kita. or this afternoon for you guys, I believe that the Holy Spirit is the same power that was poured out on the day of Pentecost more than 2,000 years ago. Jadi di siang hari ini saya percaya bahwa Roh Kudusnya akan dicurahkan kepada kita sama seperti Roh Kudus yang telah dicurahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. He didn't lose his power. There's not an expiry date on the Holy Spirit. Dia tidak kehilangan kuasanya dan tidak ada tanggal kadaluarsa dari kuasa Roh Kudus itu. He is the same Holy Spirit. Dia adalah Roh Kudus yang sama. And not one single person that was in that room were left out. Dan tidak ada satu orang pun yang di dalam loteng atas itu yang tertinggal, yang tidak menerima Roh Kudus. It wasn't only the 12 disciples that became apostles because they qualified. Bukan hanya 12 murid yang kemudian menjadi penginjil kemana-mana, tetapi juga mereka yang ada bersama dia. Bukan hanya mereka saja yang berkualifikasi. Everyone that was in that room with one heart, with the desire, received the Holy Spirit. Tetapi semua orang yang ada di loteng atas itu yang mempunyai kesatuan hati, yang benar-benar merindukan kuasa Roh Kudus, maka mereka semua menerimanya. So I want to pray for each one of you today. Oh dia, Mam. Jadi saya mau berdoa untuk setiap dari saudara. If we have pure hearts and we have a hunger for the Holy Spirit, jadi kalau kita mempunyai hati yang murni dan benar-benar menginginkan Dia, ada satu kelaparan akan Dia, the same Holy Spirit will fill our bodies. Maka Roh Kudus yang sama akan memenuhi tubuh kita. We will be baptized with fire. Kita akan dibaptis oleh api Roh Kudus. And if you have something in your physical body today, whether there's something in your soul, fear, disappointment, rejection, atau jika ada dari kita yang mengalami sesuatu di dalam tubuh, ataukah bahkan yang di dalam jiwa, apakah itu ketakutan, merasa tertolak, ataukah kepahitan. Whether it is a physical pain in your body or an infirmity like diabetes, cancer, pain in your knee, in your back, atau bahkan kelemahan tubuh, sakit penyakit dalam tubuh, apakah itu diabetes, sakit di lutut, sakit di punggung. The same Holy Spirit wants to fill your body and reveal the love of God to you today. Tapi Roh Kudus yang sama yang akan dicurahkan dan memenuhi tubuh kita, yang akan menyingkapkan kasih Tuhan kepada kita semua. So in whichever area you need healing today, you need restoration today, whether it is in your soul or whether it is in your body, I want you to receive it today. Jadi apapun yang saudara butuhkan, apakah itu kebutuhan fisik ataupun kebutuhan jiwa, apapun itu, saya mau supaya setiap saudara menerima Roh Kudus pada hari ini. Saya berdoa untuk itu. As we're going to pray, I want you to just lay your hands wherever you have pain, and if it's something that's just emotional or in your soul, just put your hand on your heart as we pray. Mari kita menumpangkan tangan di tempat manapun yang di dalam tubuh yang terasa sakit atau bahkan mengalami satu tekanan jiwa, boleh meletakkan tangan di dalam dada saudara, di atas dada saudara. Just like the disciples, just by faith, have received, I want you to have faith this morning that the same Holy Spirit that was powerfully poured upon them is going to be poured out upon you right now. Sama seperti rasul-rasul yang mempunyai iman, pada siang hari ini saya juga berdoa supaya kita semua mempunyai iman bahwa Roh Kudus yang sama akan tercurah kepada setiap kita. Thank you, Abba Father. Terima kasih Allah Bapa. Lord Jesus, we come to you this morning and we stand on your word
that you have spoken. Bapa, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami berdiri di atas firman-Mu yang telah Kau ucapkan sendiri. And Lord Jesus, I ask you this morning, just as you said in your word that if we love you and if we keep your word, that you will give us the Holy Spirit. Bapa, pada siang hari ini seperti firman-Mu yang berkata bahwa apabila kami mengasihi Engkau dan menuruti firman-Mu, maka Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu. Father, we don't have to qualify through our abilities, through our gifts. There's nothing that will unqualify us to receive this gift. Bapa, kami mengucap syukur untuk karunia ini bahwa kami tidak harus berkualifikasi, kami tidak harus pandai untuk dapat menerima Roh Kudus ini. Terima So kasih Father, Tuhan. I ask you in Jesus' name this morning that you are the one that breathe upon each woman and you stretch forth your hand and heal them in Jesus' name. Dan Bapa, kami berdoa biarlah Roh-Mu yang Kau hembuskan kepada setiap ibu-ibu di tempat ini Tuhan. Dan Engkau yang meletakkan tangan atas orang sakit, maka pada saat ini kami nyatakan sembuh. Holy Spirit, you are not limited to by space, by time, by geographical borders. You are omnipresent. Tuhan, Roh Kudus, Engkau tidak terbatas atas waktu, atas tempat, atau tubuh secara fisik. Oleh karena itu kami percaya Engkau adalah Roh yang dapat berada di mana saja pada saat yang bersamaan. And as you came upon them in the afternoon that day, thank you that you come upon them right now in whichever room they are, as they wait on you. Thank you, Holy Spirit, for giving them power. Sama seperti Roh Kudus sama seperti murid-murid yang menantikan Roh Kudus di loteng atas pada saat ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, di ruangan apapun mereka berada pada saat ini. Aku berdoa biarlah mereka menerima Roh Kudus yang sama atas hidup mereka. Thank you for restoring relationships, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan hubungan yang terjadi. Thank you for bringing sons and daughters back to your heart this morning. Terima kasih karena Engkau telah membawa putra-putrimu kembali kepada hatimu di siang hari ini. Thank you for shalom peace in those who were going through a storm. Terima kasih untuk damai sejahtera shalom bagi mereka yang saat ini sedang mengalami badai. Thank you for breakthrough, Father, that they will see that you have opened the way just like you opened the Red Sea. Terima kasih untuk terobosan yang mereka akan lihat sama seperti Engkau membelah Laut Merah ya Tuhan. And thank you, Abba Father, that the lady that have been struggling with migraines will never have a migraine again in Jesus' mighty name. Dan terima kasih Tuhan untuk salah satu ibu di tempat grup LBC ini yang mengalami migrain, bahwa dia tidak akan mengalami migrain lagi. Father, you give them your strength, as it says in Romans 8 verse 11, that their physical bodies is empowered with your life, the resurrection life. Terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada mereka seperti dikatakan di dalam Roma, bahwa Roh Kudus yang memberikan mereka kemampuan dan kekuatan di dalam tubuh jasmani mereka, di dalam hidup mereka. Father, and I thank you, just like Sarah were expecting Isaac, I thank you that in Sarah's life, in the coming days, she will see the fulfillment of your promise, just like Sarah did. Sama seperti Sarah Tuhan yang menantikan Ishak untuk lahir. Aku berdoa untuk Sarah-Sarah di dalam grup ini. Mereka akan yang menanti-nantikan janji Tuhan digenapi. Bahwa mereka semua akan melihat penggenapan janji-Mu ya Tuhan. And Father, I thank you for the teachers in this group that you have called and that you have anointed. That this is the season for them, Lord, to teach your word in power as you will confirm your word with signs, miracles, and wonders. Terima kasih juga Tuhan untuk para pengajar-pengajar di LBC ini, di mana Engkau memperlengkapi mereka dengan pengurapan, dan mereka akan mengajar firman Tuhan yang disertai dengan kuasa, ajaib, dan tanda-tanda heran, bahwa mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Father, and I thank you that there will come a boldness upon Siska, Lord, to speak the word of God like a lioness.
Dan aku berdoa Tuhan, terima kasih untuk roh keberanian sehingga kepada semua ibu-ibu di tempat ini Tuhan, bahwa mereka akan mengatakan firman Tuhan dengan satu keberanian. As they speak the word, Father, not one word will fall to the ground, but it will all complete and accomplish your purpose wherever it is sent. In Jesus' name. Dan selagi mereka memperkatakan firman Tuhan, dan aku berdoa Tuhan supaya setiap firman yang mereka katakan menjadi tergenapi dan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan kehendak-Mu ya Tuhan. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Amen. 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 So as we are preparing our hearts for Sunday, jadi selagi kita mempersiapkan hati kita untuk hari Minggu, I want to give you some homework. Saya mau kasih setiap ibu-ibu PR. And I want you to find 5 scriptures for you personally. Saya mau setiap ibu menemukan 5 ayat yang berbicara kepadamu secara pribadi. That is your personal relationship with Jesus Christ. Yang menggambarkan hubungan saudara pribadi dengan Tuhan Yesus. For example, Isaiah 61, I believe, is a word for this whole fellowship. Saya percaya di dalam Yesaya 61 yang berbicara mengenai LBC ini. In Isaiah 61, it says, "The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound." Yeah. Okay. I read in bahasa. Di dalam Yesaya 61 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. So as you take those 5 scriptures and you write them down, I want you to start praying them and trust God that the Spirit that is in the word will start to bear fruit. Dan selagi saudara menemukan 5 ayat yang firman Tuhan yang berbicara kepada saudara secara pribadi, saudara menuliskan itu, dan aku berdoa supaya saudara mengalami penggenapan dari firman Tuhan dan mengalami bahwa firman itu hidup dan menghasilkan buah-buah. May you, each and every one of you, see the word of God operative, alive, and confirmed in your lives as the Holy Spirit leads you and empower you. Dan aku berdoa biarlah setiap kita menemukan bahwa Roh Kudus dan firman-Nya itu adalah hidup dan memperkuat kita di dalam keseharian kita. And Elsha, I just feel that the Lord says He will restore and nourish that what the enemy have tried to steal. God will restore it to you 1,000-fold. Ibu Elsha, ada tadi seperti yang dikatakan bahwa it's a personal yes. professor, right? Okay. Yes. Bu Elsa tadi mendengar, sudah mengerti bahwa Tuhan akan menggantikan hal-hal yang terhilang dan akan menggantikannya bahkan 1000 kali lipat. Amin. Amen. So Amen. Please prepare your hearts, do your homework, and be expectant as you wait on the Lord. May you receive far more than you can ever dream or ask or even think. Jadi tetaplah kita bertekun di dalam firman, menanti-nantikan Tuhan, dan menerima jawaban-jawaban dari firman-Nya Tuhan selagi kita terus bersekutu bersama dengan Tuhan dan sesama dengan saudari-saudari semua. And only go from glory to glory in Jesus' name. Dan kita akan mengalami dari kemuliaan kepada kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much, Christine. I miss you all, and I'll see you soon. As soon as the flights are open, I am back in Indonesia. Yeah. God bless you. Yeah, thank you, Ankia, for the word of God. Thank you. We hope to see you in Jakarta. Yes, I'll see you guys soon as the flights are open. Okay. Thank you. God bless you. God bless you. Bye. Bye.
Hai. Eva, mungkin mau bicara? Eva? Yes. Ya. Ya, luar biasa, Feb. Ya, saya rasa saya percaya semua teman-teman juga diberkati ya. Hari ini bagus Amin. banget. Ya, hari ini bagus banget ya. Saya percaya bahwa beberapa hari ini juga bahkan minggu ini Roma 8 ayat 11 juga terus mengingatkan saya bahwa Roh Tuhan, Roh Amin. Dia yang membangkitkan Yesus di antara orang mati, roh itu yang ada pada kita, yang membangkitkan kita dari ketakutan kita, kekhawatiran kita, mungkin ada yang terhilang, segala sesuatu yang mungkin sepertinya mati ya, ekonomi mungkin, keadaan mungkin, tapi saya percaya bahwa roh Tuhan, roh kebangkitan itu ada pada kita, Dia yang akan membangkitkan setiap kita. Amin. Aduh, saya Amin. diberkati. Thank you. Mungkin Puji Tuhan ada ya, Eva ada konfirmasi ya dengan ayatnya Ya. yang pas. Puji Tuhan. Thank Ya, you, tadi thank juga Elsya ya di Nubuat